Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhar Rizky Ahmadi. Dan hari ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha yang bisa dibilang usaha UMKM gitu. Yang dimana dia akan men-share kepada kita dan kita akan menanyainya tentang pengalamannya, baik awal mula dan pengalaman tersulit dalam berdagang dan lain-lain. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuki videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai seorang pebisnis, ya ini bisa dibilang teman saya juga. Kebetulan dia satu dayas dengan saya. Langsung saja, di sini ada teman kita, Bang Hotlan. Apa kabar Bang Hotlan? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dengan singkat dirinya? Kenalkan, nama saya Hotlan Simanjuntak. Saya berasal dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, sekarang saya sedang menjalankan usaha saya. Ya, seperti itu. Baik, untuk bisnisnya sendiri, kira-kira apa jenis bisnis abang? Kemudian sudah berapa lama abang memulainya? Untuk jenis bisnis yang saya lakukan ini adalah usaha jagung, jualan es jagung. Jadi saya sudah memulainya sudah genap 13 bulan sejak bulan 11 tahun 2022. Alhamdulillah bisnisnya sudah berjalan. Baik, untuk bisnisnya sendiri, bisnis apa nih yang Anda geluti dalam bidang bisnis ini? Sekarang saya sedang menjalankan usaha kecil-kecilan, yaitu usaha jualan es jagung. Saya jualan es jagung di sekitaran Simpang Len. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni latar belakang. Apa Anda bisa menceritakan latar belakang Anda seperti asal dari mana, sekarang bertempat tinggal di mana, dan kenapa Anda bisa di sini sekarang, dan lain-lain lah. Jadi begini, saya itu kan berasal dari Tapanuli Selatan. Ya. Dulu saya kan setelah tamat lulus SMA itu saya pernah juga kerja 1 tahun nganggur. Kemudian karena nggak terlalu nyaman dengan pekerjaan, saya berniat untuk melanjutkan kuliah saya. Sekarang saya sudah kuliah gitu kan, udah kuliah di Imas. Sini saya sambil kuliah sambil bekerja, dan gitulah kan, saya kuliah membagi waktu saya juga untuk bekerja. Nah, sekarang di akhir semester ini kan saya udah nggak bekerja lagi, jadi keadaan tabungan saya sudah menipis, dan jadi saya berniat untuk membuat usaha baru gitu, supaya saya masih bisa mencukupkan saya kuliah dan bekerja ini di sini. Nah, saya coba kan untuk mencari-cari usaha yang mana yang cocok, yang mana yang akan bagus, dan saya jalankan. Kebetulan ada kawan saya yang bisa membuat jagung gitu, jadi saya tanyakan kepada dia bagaimana cara membuatnya, cara buatnya itu. Nah, dia kasih tahu sama saya. Kemudian saya coba, saya eksperimen, dan akhirnya saya sudah menemukan resepnya yang pas menurut saya. Nah, kemudian di cara saya gitu kan, untuk memulainya pertama-tama saya coba buat sedikit, kemudian kan udah lumayan banyak yang
suka, orang responnya bagus tentang produk yang saya buat itu kan, ya menemukan diri untuk usaha saya di jalan lab gitu. Dan sekarang sudah berjalan seperti itu. Untuk sekarang, kira-kira niat tercetusnya produk tuh awal mulanya bagaimana? Dan kondisi sekarang tempat tinggalnya kira-kira bagaimana? Apakah emang mendukung untuk tercetusnya inovasi itu atau tidak? Karena pilihan saya kan karena biaya saya untuk kuliah pun agak susah gitu kan. Dan untuk kuliah saya tidak ada, makanya saya giat untuk mencoba ini. Jadi kan saya itu tinggal di Daya juga, memang agak sulit membagi waktunya sih, karena kan tinggal di Daya harus kuliah, mengaji lagi kan. Jadi saya ambil waktu-waktu selang saya untuk mencoba-coba membuat produk ini supaya bisa bukan begitu. Nah, alhamdulillah setelah saya coba-coba akhirnya saya temukan juga prosesnya. Saya sekarang tinggal di Daya. Nah, saya kuliah dan saya menjaga usaha ini pada kawan-kawan saya. Ya, jadi kami menjaga kedai usaha jualan jagung kami ini. Itu ya. Baik. Untuk selanjutnya nih kira-kira untuk produk Abang apakah ada niatan seperti ini bagus nih ya, bisa kita kembangkan secara lebih matang atau hanya sebatas itu saja? Kalau emang bisa dikembangkan, niat Abang apa? Bagaimana Abang mengembangkannya, seperti apa? Apakah emang masih dalam bidang produk minuman atau emang bidang yang lain seperti tambahan makanan atau dan lain-lain lah? Kira-kira gimana? Menurut saya sih kan, untuk peluang berkembangnya usaha ini kan masih terbuka, masih ada, masih bisa lah di-upgrade untuk menu-menu yang baru gitu kan, yang bisa menciptakan menu yang lain lagi kan, untuk jualan ini bisa minuman yang lain juga. Tapi untuk saat ini karena kan kondisinya saya masih baru mulai gitu kan, dana atau biaya yang saya miliki itu masih terbatas. Jadi untuk saat ini fokuskan dulu ini yang ada sekarang, kemudian mempersiapkan untuk yang akan datang untuk membuat inovasi baru untuk usaha yang saya jalankan gitu, seperti itu. Baik. Untuk omsetnya sendiri, apakah untuk hasilnya menguntungkan bagi Anda atau tidak? Apa emang perharinya ada laba yang sangat menggiurkan atau emang perharinya biasa saja atau malah merugikan? Untuk saat ini kan karena selama mulai usahanya kan masih dalam tahap pengenalan untuk orang-orang seperti itu. Tapi alhamdulillah modalnya setiap harinya saya balik modal seperti itu kan. Jadi kan mungkin masih terbuka kan yang lebih baik gitu. Alhamdulillah cukuplah. Untuk yang terakhir nih, apakah ada tips dan saran dari Abang sendiri kepada misal untuk para pengusaha baru gitu? Harus selalu berani memulai. Memang disitulah yang paling susah untuk usaha ini. Walaupun ada kegagalan itu akan menjadi pembelajaran buat kita, untuk kita memahami kelemahan-kelemahan dalam kita menjalankan usaha itu. Kalau kita tidak mencobanya, kita tidak akan tahu yang salah gitu dalam usaha ini. Sepertinya cukup sampai sini, kita sudahi dulu wawancaranya. Terima kasih kepada Bang Hotlan yang telah menemani saya dalam wawancara pada hari ini. Untuk
hari ini kita sudah sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sekilas wawancara daripada Bang Hotlan. Untuk saat ini kita akan memulai sesi analisa, yang dimana saya akan menganalisa produk daripada teman saya tadi. Menurut saya sendiri, untuk produknya cukup terbilang agak sulit untuk dikembangkan. Seperti yang dikatakan oleh Bang Hotlan tadi, ketika saya menanyakan apakah bisa dikembangkan, dia hanya menjawab untuk penambahan topping dan lain-lain. Kalau menurut saya agak berat untuk dikembangkan dikarenakan topik atau judul yang dibawakan oleh usahanya itu adalah es jagung manis, yang dimana dia hanya berfokus ke dalam satu bentuk sebuah buah yang jika dijadikan sebagai label produk, maka dia harus menyangkut mengenai buah itu secara terus-menerus. Dan alhasil untuk pengembangannya sendiri akan susah dikarenakan dikarenakan tiap pengembangan harus bertajuk mengenai jagung. Dia untuk pengembangannya sendiri bisa dikembangkan apabila dia mengubah nama produknya menjadi es anta beranta atau es apalah gitu, yang bebas, terserah dia mau apa namanya. Yang pasti asal jangan berfokus kepada satu objek seperti jagung. Soalnya untuk produknya sendiri adalah produk es jagung manis, yang dimana itu sangat identik dengan jagung dan susah untuk dikembangkan. Dan juga usaha ini tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan, seperti yang saya bilang tadi, dapat dikembangkan dengan cara mengubah nama dan juga label-label segala macam. Untuk produk purenya tetaplah es jagung manis dan yang lain, karena itulah yang menjadi ciri khas atau identik daripada usahanya sendiri. Dan menurut saya lagi, dalam analisa omset, seperti yang sudah dikatakannya tadi, untuk pengembangan omsetnya ya adalah untuk balik modal, kan tetapi susah untuk mencari kelebihannya seperti itu. Ya, intinya itulah. Soalnya yang paling berpengaruh dalam usahanya adalah nama itu. Kalau dia mengubah nama daripada label produk dia akan memiliki peluang pengembangan yang cukup besar. Akan tetapi, jika tetap dia kekeh dengan label es jagung manis, itu akan membuat usahanya akan sulit untuk berkembang. Sekian analisa dari saya. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, dikarenakan ini pun saya masih pemula dalam hal bidang ini. Jadi, kalau ada salah-salah kata, saya mengucapkan ribu-ribu maaf. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.